Halo guys, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri saya Foni suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Dan saat ini kita berdua sedang bertamu ke ini nih. Ini namanya jatuhnya bagian dari seminari, tapi bagian dari tahun orientasi rohani Santa Markus yang ada di Pematang Siantar. Dan kita nggak hanya berdua, kita ditemani oleh Romo Nanang. Romo Nanang itu panggilan kesayangan ya? Iya. Aslinya Romo FX Hardiono. Nah, jadi Romo di sini sebagai? Saya sebagai pembimbing rohani, lalu sosius begitu. Oke. Mo, Ya. gini, kalau jujur saya dulu waktu masih muda Ya. sempat kepikiran untuk masuk seminari. Iya. Tapi saat itu saya punya ketakutan. Nanti seminari itu kayak apa ya? Bosan enggak ya? Ini enggak ya gitu. Ya, Jadi itu yang menjadi penghalang saya ya, akhirnya enggak ada niat jadinya. Ya. Niat untuk masuk seminari itu jadi hilang. Ya. Nah, sekarang kan kita masih butuh nih, akan selalu butuh lah regenerasi imam-imam yang baru. Nah, untuk adik-adik yang terutama OMK kita yang mungkin punya pemikiran yang sama saya, tapi punya keraguan yang sama juga. Ya. Nah, kita mau mau kasih tahu kira-kira seperti apa sih suasana di seminari, mulai dari TOR ini sampai nanti di seminari tinggi. Iya, kalau dari seminari menengahnya mereka jelas lebih kepada suatu gambaran seperti apa calon imam itu. Jadi gambaran umum. Dan mereka tertarik mau kemana? Karena menjadi imam itu ada imam diosesan, ada imam yang kongregasi atau ordo. Nah, disitulah mereka digembleng untuk mengarah kemana, begitu. Nah, yang menjadi imam projo atau imam diosesan itu ke tahun orientasi rohani. Dan sinilah tempatnya tahun orientasi rohani untuk para calon imam projo. Oh, kalau yang projo yang ke sini. Kalau Iya. yang ordo? Yang ordo itu bisa macam-macam, umpamanya yang ke Kapusin mereka ke Nagahuta, ya novisiatnya. Oh, ada ininya sendiri-sendiri. Iya, Oke, begitu. berarti yang di sini khusus untuk yang akan menjadi imam diosesan atau Iya. projo ya. Ya, dan di sini itu ada gabungan dari 6 kuskupan se-Regius Sumatera. Oh, Iya, jadi di sini dari Kuskupan Tanjung Karang, Kuskupan Agung Palembang, Kuskupan Pangkal Pinang, Kuskupan Padang, Kuskupan Sibolga, dan Kuskupan Agung Medan. Oh, Iya. oke. Begitulah. Jadi sampai sekarang tahun pembinaan 2021-2022 ada 47 calon imam. Yang sekarang ya, Iya. yang sedang di TOR ini Iya, saat betul. ini. Iya, Oh, iya. dari berbagai kuskupan Dari tadi. berbagai kuskupan. Dari Kuskupan Padang ada 8 orang. Iya. Oke. Begitu. Nah, itu kan secara ininya ya, informasi ininya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya yang kita sebutnya sudah frater ya itu ya, Iya, yang iya, sudah iya, masuk di iya, sini sudah iya. frater. Nah, kira-kira frater itu kalau di TOR ini kegiatan mereka apa saja? Mungkin boleh kita sambil jalan, Mo? Oh, boleh, mari. Jadi ketika mereka bangun, mereka sudah diajak untuk suasana rohani seperti doa pribadi, kemudian mereka berdevosi dan sebagainya. Lalu mereka kemudian menuju ke kapel, ada ibadat bersama, kemudian ekaristi, ada meditasi. Kapelnya yang Kapelnya di depan ini. yang Iya. ini. Oh, langsung ya pertama Iya. ya. Kapelnya. Ini bisa muat sekitar sampai 50 sampai 60, paling banyak 60. 60 orang ya. Iya. Oh. Dan mereka bukan di bangku tetapi duduk bersila. Bersila Iya, di lantai begitu. Iya. Oke. Itu pagi. Iya. Pagi yang doa pribadi berarti di kamar atau Iya, jadi bersama-sama juga. mereka setelah mereka bangun sekitar jam 4 lewat seperempat atau setengah 5, mereka kemudian mengatur dirinya sendiri dan sebagai tindakan olah pribadi, olah rohani pribadi, mereka bisa melakukan apa saja, entah dalam hal doa, entah dalam hal kegiatan di unitnya mereka masing-masing. Di sini ada sekitar 10 unit yang untuk para frater TOR. Unit ini maksudnya dibagi kelompok-kelompok kecil lagi mereka? Iya. Jadi per unit ada 6 kamar. Jadi untuk
para frater disiapkan per unit tuh 6 orang. Oh, Nah. jadi satu kamar sendiri-sendiri ya? Iya, masing-masing. Oh, oke. Lalu tahun ini kebetulan tahun 2021 itu para frater dari tingkat 4 Seminari Tinggi terpaksa diinapkan di sini karena mereka sedang membangun gedung dan belum selesai waktunya. Oh, oke. Iya, dan mereka sekarang sementara tinggal di unit di bawah. Ya, dan mereka ini sampai bulan Januari akan berada di sini. Nah, jadi ini para frater sekarang mereka lagi belajar bahasa Inggris mungkin. Jadi ini kita bisa lihat para fraternya memang lagi ada pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kita bisa shoot aja sebentar, lihat suasananya seperti apa. Yuk. Ya. Memang kayaknya lagi ujian, semua lagi tenang, jadi kita juga nggak bisa masuk, kita nggak berani ganggu, kita hanya dari luar saja. Tapi ya kurang lebih sih, kalau saya lihat suasananya juga agak santai ya, nggak yang gimana-gimana ya, kayak Nggak di terlalu kaku kayak ya. kuliahan biasalah gitu. Oke. Nah ini setiap hari mau ada belajar begini Ya, juga. ya, Oh oke. Berarti di sini walaupun jatuhnya tahun orientasi rohani, Ya. tapi pelajarannya juga tetap ada, bidang Tetap studinya ada, tetap tetap ada ada. ya. Oh, oke, Tapi oke. tidak seperti ketika mereka kuliah. Dan kalau sekarang ini kan lebih pada pembinaan rohani ya, terkait dengan doa, ibadat, Ya, ya. meditasi dan sebagainya itu. Oh, oke, oke. Dan ini unit-unit yang tempat mereka menginap. Iya, mungkin bisa kita lihat lah. Nah ini adalah suasana unit-unitnya atau rumahnya. Kalau saya bilang malah kayak kos-kosan. Nah, tapi lucu sih, seru. Jadi ada tiga kamar di kanan, ada 3 kamar juga di kiri, dan di tengah-tengahnya ini ada kolam yang mungkin sekarang lagi kosong ya, tapi dengan open roof begitu. Nah jadi ya, oh kamar mandinya Iya. ada dua ya. Berarti kamar mandinya gabung, bukan kamar mandi di dalam, itu di hotel atau kosan premium itu. Iya. Tapi melihat dari sini sih ya kesan menakutkan atau kesan apa? Saya pikir Iya. tadinya frater ini kalau masuk seminari tidurnya itu kayak di barak, Di asrama kayak yang barak ada tempat yang tidur tempat tiga tidur tingkat. rame-rame. Ternyata tidak, dan kita masih diberi privasi juga ya Ya, untuk para frater yang di sini. Dan ini adalah ruangan makan para frater. Jadi di sini jadwal makannya juga sudah ditentukan dan akan makan bersama-sama. Jadi sangat rapi sih dan bersih, apik. Dan ini adalah dapurnya dan memang ada tim yang mempersiapkannya. Halo. Inilah yang bertanggung jawab menyehatkan para frater yang tinggal di Tor ini. Ya, sejauh ini kita tidak melihat tanda-tanda menakutkan ya kalau Iya. masuk seminari ya. Malahan kayaknya justru fun gitu. Ya, kayak retret tapi Iya, yang benar. jangka panjang. Iya. Oke, oke. Nah, mau kalau untuk rekreasi para frater yang ada di sini, apakah mereka boleh olahraga atau apa? Boleh. Apakah ada fasilitasnya di sini? Ada. Jadi boleh dikatakan ada 3 yang mereka gunakan ya. Jadi futsal, kemudian volley dan pingpong. Oke, yang- berarti main futsal, main volley, pingpong ada di Iya. sini, sudah ada fasilitasnya, Iya. tapi ada jam-jamnya yang Ada. Jadi ya. harinya pun juga tertentu. Oh, Jadi oke. sore hari mereka ada kesempatan untuk olahraga atau kerja Oh, di kebun atau kerja umum untuk kebersihan di sekitar. sekitar sini. Oh, oke, Ya, oke, oke. Kalau keterampilan misalnya bertukang atau mesin atau apa? Kalau bertukang itu urusan mereka. Kalau mau bertukang silahkan aja. Ada apanya? Oh, tidak ada Tidak diberi ada mata. khusus, ya, tidak Oh, ada. tidak ada ya. Ya. Berarti kalau kita lihat para imam yang misalnya sudah sampai di parokinya, lalu Punya bakat untuk bertukang. itu berarti atau bakat berkebun. pribadi Ya, yang pribadi. dikembangkan sendiri. Ya, Oh, betul, oke. Tapi di sini pun kalau mau
selama tidak mengganggu jadwal dan tidak mengganggu yang lain diperbolehkan ya, Om? Diperbolehkan. Ya. Untuk keterampilan seperti itu. Betul. Oh, oke. Oke, jadi itulah gambaran singkat ya kehidupan di TOR ini, Tahun Orientasi Rohani ini. Nah, memang TOR ini untuk bisa sampai ke sini, kalau misalnya teman-teman baru tamat SMA harus prator dulu selama 1 tahun ya Mo ya, di seminari menengah, baru 1 tahun di sini di TOR. Lalu setelah di sini baru ke seminari tinggi. Nah, seminari tinggi itu suasananya seperti apa? Kita juga akan menuju ke sana. Dan sebelum itu, terima kasih ya Romo Juga, sudah memberi kita informasi untuk mungkin calon-calon imam kita yang sekarang ini masih bimbang. Nah, semoga dengan melihat video ini semakin yakin untuk masuk seminari. Oke, mantap. Mantap. Oke, sekarang kita menuju ke seminari tinggi. Lanjut. Nah, saat ini kita sudah sampai di Seminari Tinggi dan kita saat ini sedang berada di depan gerejanya, Gereja Santo Petrus, yang bisa dibilang landmarknya Seminari Tinggi Siantar ini ya. Nah, dan kalau tadi kita ditemani oleh Romo Nanang, saat ini kita ditemani oleh... Halo. Ini boleh perkenalan, Frater? Iya, perkenalkan nama saya Frater Bagus. Oke, Saya dari Kuskupan Padang. Kuskupan Padang, lebih tepatnya dari Paroki Santa Maria Pekanbaru. Pekanbaru. Oke, jadi masih satu kuskupan dengan kita nih. Nah, Frater di sini sudah tingkat berapa? Saya tingkat 5 di sini. Tingkat 5 ya, berarti sudah tidak terlalu lama lagi, sudah tidak terlalu jauh lagi untuk menjadi seorang imam. Amin. Amin. Mohon doanya selalu. Kami doakan, kita doakan bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, Frater, sama seperti tadi kami di TOR dengan Romo Nanang, kami ingin tahu seberapa menakutkannya sih kehidupan di seminari ini. Mungkin dibilang nggak menakutkan ya, malah santai sekali gitu loh. Santai ya? Iya, serius tapi tetap santai. Iya gitu. benar. Ya maksudnya nggak bercanda, kehidupannya tidak kehidupan yang bercanda, tapi tidak yang menegangkan, tidak yang kayak saya bayangan saya dulu ketika kalau kita masuk seminari itu, kita tuh yang kayak hidup membiara, diam-diam, doa, nggak boleh ribut, nggak boleh ngapa-ngapain, kerjaannya belajar, doa. Itu yang dalam bayangan saya dari dulu. Iya. Apakah seperti itu? Enggak. Ada juga di sini para frater juga diberi kesempatan untuk olahraga bersama, rekreasi bersama. Oh, untuk punya hobi dibolehkan ya? Dia punya bakat dan minat tertentu, misalnya musik, berkebun. Gitu, ya, sama tadi kita lihat di aktivitas. TOR ada yang beternak juga, ada yang berkebun, segala macam olahraga. Oke, nah kita boleh keliling-keliling lihat seminarinya? Iya, boleh. Oke, baik, yuk kita jalan. Mulai dari Nah, ini adalah suasana di dalam gereja Santo Petrus ini. Ini gerejanya khusus para frater yang di sini. Kalau dalam keadaan normal lah, kalau di pandemi pasti ada pembatasan ya. Iya. Kalau di dalam keadaan normal, apakah umat sekitar boleh? Iya, jadi begini, kalau di sini ini kan ada bukan hanya seminari tinggi, tetapi juga ada biara konventual, ada biara kapusin, ada juga novisiat suster. Dalam komplek ini, di sekitar sini? Iya, ini masih satu kesatuan, hanya beda-beda gerbang begitu. Nah, jadi
mereka kalau dulu normal setiap hari Minggu itu pasti berkumpul semua di sini, ramai sekali Oh, gitu. oke. Dan juga bukan hanya para suster frater saja, tapi juga ada anak-anak dari panti asuhannya para suster, gitu. juga ada umat juga yang Umat datang. awam yang mungkin tinggalnya di sekitar sini ya. Ya, ada juga yang memang ingin sesekali Misa ke ikut sini. misa di sini. Oh, begitu. oke. Berarti sebenarnya intinya terbuka untuk umum ya ketika misa Terbuka. mingguannya ya. Iya, terbuka untuk umum. Oke. Oh, berarti ya secara tidak langsung bahwa frater-frater di sini juga tidak dikurung dalam tanda kutip, tidak boleh ketemu dengan dunia luar berarti ya. Karena berarti bisa bersosialisasi juga ya. Oh iya, kalau dulu tiap hari Minggu itu para frater, hari Rabu dengan hari Minggu itu adalah hari namanya ambulansio, hari untuk jalan-jalan, untuk ya bersosialisasi dengan masyarakat, sekaligus juga memenuhi mencari kebutuhan pribadinya gitu. Ya. Dan ada juga frater tingkat 3 itu dulu dalam keadaan normal itu mereka melayani juga di stasi-stasi sekitar kota Pematang Siantar ini. Oh, oke. Ya. Ini baru sebentar saja sudah mulai terhapus nih stigma-stigma dalam pikiran saya tentang seberapa menakutkannya seminari itu. Oke, Bila, kita mau lanjut kemana lagi, frater? Iya. Nah, ini adalah ruang makannya para frater di seminari tinggi ini. Kurang lebih sama suasananya dengan di Tor tadi, tapi ini konsepnya kayak open kitchen gitu. Jadi bisa langsung lihat juga. Dan di sini memang sama seperti di Tor tadi, ada tim yang masak makanan untuk para frater yang di sini. Dan kita lihat ada suster juga di situ. Suster. Selamat siang, suster. Lagi sibuk memasak, suster. Nah, teman-teman, ini kebetulan ini lagi nggak dipakai ya, tapi ternyata mengejutkan juga bahwa di sini sebenarnya bahkan ada rekreasi, ada meja biliar loh. Wah. Nah. Seperti itu. Mau main biliar lagi? Nah, Keren. jadi ini ketika lagi jadwalnya boleh rekreasi bebas dipakai ya oleh para frater ya di sini ya. Iya. Nah. Bahkan kalau habis makan aja. Oh, oke. Sebentar gitu kan. Mm-mm. Mau apa meja biliar. Teman-teman, so far sejauh ini saya berjalan di area seminari tinggi ini, saya merasa malah kayak lagi jalan-jalan di resort dengan suasananya yang sangat asri ya. Dan saya sama sekali tidak merasakan suasana tegang di sini. Malah dari unit-unit yang ada itu kayak ada suara, ada yang main gitar, ada yang bercanda-bercanda. Jadi kayaknya frater-frater di sini kehidupannya juga ya walaupun sudah pasti harus serius ketika belajarnya, tapi di luar itu mereka sangat santai, sangat menikmati kehidupan di seminari ini. Jauh berbeda dengan apa yang saya takutkan dari dulu. Dan ini adalah salah satu contoh sudut unit-unit tempat tinggal para frater yang ada di sini. Asri sekali dan bikin nyaman sih. Oke, sudah lihat unitnya. Kita mau lihat kebun yang dikerjakan oleh frater-fraternya sendiri. Ya. Wow. Ini ada kangkung. Lagi subur-subur ya frater ya? Ya, karena lagi hujan. Iya. Terus ini kita boleh jalan sini ya? Boleh. Wah, kangkungnya keren-keren. Subur-subur semua. Terus ini ada terung. Ini cabe ya? Iya. Ada cabe. Wow. Soalnya lagi masih ada. Wow.
banyak, luas sekali. Yang ini sawi, sawi ya. Wow. Aduh, saya kalau lihat seperti ini pengen langsung panen. Rekreasinya kalau tadi saya baru lihat ada meja biliar, lalu ada peternakan, ada perkebunan juga, dan ada beberapa hewan-hewan yang memang kayak burung apa segala macam. Kalau yang lain-lain olahraga mungkin selain biliar tadi, Frater? Olahraga ada sepak bola. Ini jalannya, Oh. jalan ke lapangan. Di belakang sini ya? Iya, ini jalannya. Oh, oke. Cuma harus Lapangan. menuruni bukit dulu. Itu lapangan luas. Lapangan luas. Berarti lapangan sepak bola standar ya? Bisa bilang begitulah. Sehingga kalau dibilang nggak standar pun juga Pokoknya lapangan besar lah ya, sepak Lapangan bola. besar. Kalau di Tor tadi kan ada futsal. futsal. Ah. Di sini lengkap sih sebenarnya. Dibilang paling lengkap. Ada lapangan futsal juga, sekaligus jadi lapangan basket. Lalu juga ada lapangan voli. Lalu juga ada lapangan badminton dengan tenis meja di aula sebelah sana. Oh, oke. Berarti memang ini kompleknya sangat luas sekali ya? Iya, sangat luas. Sangat luas sekali dan dengan berbagai macam fasilitas. Benar-benar ini mengubah pandangan saya sih terhadap kehidupan di seminari selama ini. Dan ya terbukti, maksudnya kalau Frater yang sudah menjalani di sini sudah berapa tahun ya dari awal? Kalau dari Saya masuk tahun orientasi rohani tahun 2015. 2015. Berarti sekarang sudah 6 tahun. Udah 6 tahun. Nah, dan memang tidak sama sekali merasakan Yang orang awam pikirkan ya. iya tentang kehidupan seminari itu ya, berarti ya Iya. nyaman-nyaman aja. Dan kita juga, kami berdua menyaksikan juga ya tadi ya bagaimana frater-frater di sini ya biasa-biasa aja, tidak ada wajah-wajah depresi, tertekan, mental malah- breakdown. Dan malah menemukan hal-hal yang surprisingly gitu loh. Iya, dan sepertinya sangat menyenangkan kehidupan di seminari ini. Iya. Apalagi ditambah dengan lingkungan yang seperti ini. Iya, ini persis kayak saya ngerasa lagi ada di resort mana gitu. Iya. Sangat luar biasa sih. Jadi iri ya. Pengen tinggal di sini Terus gitu. mau jadi ini juga udah telat. Nah, Oke. teman-teman, kalau tadi kita melihat ke suasana di sekitar lingkungan tempat tinggalnya para frater di seminari tinggi ini, nah saat ini di belakang kita adalah kampusnya Universitas Katolik Santo Thomas Fakultas Filsafat. Nah, di sini adalah area untuk belajar Belajarnya para studinya para frater di sini sebelum menjadi imam nanti. Jadi, yuk kita lihat seperti apa. Nah, ini mungkin suasananya lebih menegangkan nih karena kampus. Tapi apa benar seperti itu? Yuk. Yuk kita lihat. Dan ini adalah suasana ruang kelasnya kalau ada proses belajar mengajar di seminari tinggi ini. Ya kurang lebih sama sih seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, tadi kita udah lihat ruangan kelasnya, sekarang kita ada di ruang perpustakaannya. Cukup besar ya, dan ada space juga untuk meja duduk kayak gitu. Ya, seperti kayak perpustakaan biasanya yang Pada umumnya ya. Iya, yang damai, yang nggak boleh berisik. Dan kamu berisik saat ini. Iya. Dan koleksi bukunya juga cukup banyak ya. Tapi kayaknya kalau koleksi bukunya pasti ya berhubungan dengan filsafat dan teologi pada umumnya ya. Dan mungkin beberapa mata pelajaran lainnya. Besar sekali perpustakaannya. Ya, dan itu teman-teman bisa lihat sendiri tadi ada salah satu frater yang sedang di perpustakaan mengenakan laptop dan sambil mendengarkan musik juga. Jadi tidak ada yang terlalu dilarang-larang sih di sini. Selama positif dan bermanfaat, ya silahkan. Benar ya? Mengganggu. Ya, dan tidak mengganggu, benar. Makanya tadi dengarnya pakai headset. Ya, jadi kita masih dengan frater bagus, frater yang bagus. Dan sangat melelahkan ternyata berkeliling di seminari ini karena cukup luas kompleknya, tapi dengan suasananya yang cukup asri ini ya jadi ya nyantai aja sih, asik gitu. Dan memang dengan video ini kita jadi ya begitulah, ternyata seminari itu sama sekali tidak menakutkan, sama sekali tidak kaku, sama sekali tidak
menegangkan dan malah cenderung kalau saya ngelihatnya jadi kayak kuliah yang dorm, yang kuliah lengkap dengan asramanya. Iya, seperti itulah kira-kira. Jadi tidak, ya biasa aja sih, nyantai aja. Cuman memang ketika di TOR mungkin agak sedikit lebih ketat karena itu kan untuk mempersiapkan rohaninya si para frater ini untuk semakin yakin dan semakin memantapkan diri bahwa mereka adalah calon imam. Nah, setelah di TOR ini ke seminari tinggi yang di sini, jadi tidak seketat itu lagi dan bisa lebih santai. Jadi intinya video kita ini ingin membuka wawasan bagi teman-teman yang mungkin selama ini tidak tahu seperti apa sih suasana di seminari itu. Dan saat ini ya inilah ternyata seminari itu tidak sama sekali, pokoknya yang tidak ya sama sekali kita asik lah pokoknya. pikirkan. Nah, jadi buat teman-teman OMK yang mungkin ada sedikit terlintas keinginan untuk menjadi seorang imam, nah semoga dengan video ini pikirannya juga semakin terbuka dan tidak ada keraguan dan ketakutan ingin masuk seminari. Lihat kan suasananya seperti apa di sini. Jadi ya, ayo kita butuh imam-imam baru. Ya. Yuk. Oke. Baik, kalau begitu videonya kita tutup sampai di sini. Thank you buat Romo Nanang tadi yang sudah bawa kita di TOR. Thank you juga buat Romo Toto, rektor di Seminari Tinggi ini yang sudah mengizinkan kita Untuk buat meliput. video di sini. Thank you juga buat Frater Bagus sudah menemani kita. Terima kasih. Iya. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga biar tahu video baru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video-video kita berikutnya masih di Ica Ica TV. Bye bye.